Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi kawan-kawan di seri partai final turnamen Magnus Carlsen Tour Kiva tahun 2020 antara Magnus Carlsen dengan Hikaru Nakamura. Setelah sebelumnya di set pertama Nakamura berhasil unggul atas Magnus Carlsen, kali ini saya akan berikan cuplikan set kedua game yang ke-6. Game ke-6 ini adalah game blitz yang kedua kawan-kawan. Karena setiap set ada 4 game rapid dan 2 game blitz. Seperti apa serunya game ke-6 ini? Kita langsung saja kawan-kawan ke permainan. Kali ini putih dipegang Nakamura, Carlsen memegang hitam. Nakamura mengawali permainan dengan pion E4, pion E5 balas Carlsen, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Kita dapati permainan Ruy Lopez dari Nakamura. Lanjut Carlsen, kuda F6. Carlsen bermain dengan variasi Berlin. Variasi ini sama persis dengan game rapid pada game yang kedua kawan-kawan. Dan di game itu permainan berakhir dengan seri karena ada repetition move dari kedua pemain. Dan inilah cuplikan game kedua yang berakhir seri. Yaitu dalam posisi seperti ini, Nakamura melanjutkan rokade pendek, dilanjutkan Magnus Carlsen kuda pukul pion, pion D4, kuda ke D6, pion pukul pion mengancam kuda, kuda pukul gajah, pion A4. Di sini posisi kuda terjepit, kuda melanjutkan ke petak D4, kuda pukul kuda, kuda hitam kembali pukul kuda putih, menteri pukul kuda, dan Carlsen melanjutkan pion D5 dipukul dengan en-passant, menteri pukul pion mengajak bertukar menteri, Nakamura menolak dengan menteri ke E4 skat, kembali ditutup dengan menteri, menteri ke D4, Carlsen kembali menggeser menterinya ke D6, menteri kembali ke E4 skat, ditutup kembali dengan menteri, menteri ke D4, menteri ke D6. Disinilah permainan berakhir seri dengan repetition move. Tapi pada game blitz kali ini kawan-kawan, di posisi seperti ini Nakamura tidak melanjutkan rokade pendek. Nakamura putuskan pukul kuda C6. Nakamura melakukan perubahan, tidak seperti pada game yang kedua. Nakamura tidak ingin berakhir imbang lagi di game yang ke-6 ini. Karena Nakamura sekali lagi memegang putih, dia ingin memenangkan game kali ini. Permainan dilanjut, pion pukul gajah. Pion D3 lanjut Nakamura, gajah ke D6, kuda ke D2, gajah hitam ke D4 mengepin kuda, pion H3 mengancam gajah, gajah mundur ke H5, kuda C4, kuda hitam ke D7, kuda ke E3, kuda ke F8, kuda ke F5, dan kuda ke E6. Kedua pemain mengimprovisasi posisi kudanya masing-masing. Dilanjutkan Nakamura dengan pion G4 kembali mengancam gajah, gajah mundur ke G6. Gajah hitam ke E3. Nakamura melanjutkan pengembangan perwiranya. Dibalas Magnus Carlsen pion C5, memperkuat atau mengkontrol petak D4. Nakamura melanjutkan pion C3, mempersiapkan untuk mendorong pionnya ke D4, atau mungkin juga mempersiapkan menterinya ke petak A4. Menteri hitam ke D7 menghadang menteri putih agar tidak menempati petak A4. Menteri putih ke C2, dan kedua pemain pun memilih rokade panjang. Carlsen melanjutkan pion F6, memperkuat posisi pionnya di E5. Raja bergeser ke B1, begitu juga raja hitam ke B8. Pion D4, Nakamura memulai inisiatifnya untuk memecah petak tengah. Dan diladeni Magnus Carlsen, pion pukul pion, kembali dipukul pion putih, pion hitam kembali pukul pion putih, kuda pukul pion, kembali dipukul kuda hitam. Di sini putih banyak pilihan untuk pukul balik kuda hitam, bisa dengan kuda, bisa dengan gajah maupun dengan beteng. Tapi Nakamura memutuskan pukul kuda dengan beteng. Bermaksud menggeser beteng di petak H1 untuk ke petak D1, menumpuk betengnya di lajur yang sudah terbuka dan memberi tekanan lebih pada gajah D6. Magnus Carlsen melanjutkan gajah pukul kuda.
Langkah ini dipilih Magnus Carlsen untuk mengurangi tekanan pada gajah petak gelapnya. Nakamura pukul gajah hitam dengan pion E, pion H5. Beteng ke D1, pion H pukul pion G4 dipukul balik dengan pion G. Carlsen melanjutkan menteri ke E7, menghindari berhadapan dengan beteng putih. Nakamura melanjutkan menterinya ke A4, mengincar pion A7, yaitu mempersiapkan open serangan berikutnya. Bila di sini hitam tidak berhati-hati, seumpama melangkahkan gajah ke E5, maka putih akan pukul beteng hitam. Setelah beteng pukul beteng, menteri pukul pion A7 skak, raja ke C8, menteri ke A8 skak mat. Di posisi seperti ini, Magnus Carlsen mengantisipasi ancaman itu dengan pion A6. Di sini Magnus Carlsen tidak khawatir untuk membentuk struktur pion seperti ini karena hitam tidak mempunyai gajah petak terang. Jadi posisi diagonal A8 H1 masih bisa terkontrol. Nakamura melanjutkan langkahnya menteri ke C6, gajah hitam ke E5, menantang putih bertukar beteng, beteng putih ke D7, beteng pukul beteng kembali dipukul beteng putih, menteri ke B4. Di posisi seperti ini, Magnus Carlsen memberikan ancaman skakmat di petak B2, sekaligus mengincar pion G4. Dan langkah alternatifnya bagi hitam di posisi ini adalah bisa menempatkan menterinya ke petak E1. Sekarang posisi Nakamura berada dalam posisi yang cukup sulit. Nakamura meresponnya dengan gajah D4, membackup pion B2 serta menutup ancaman pada pion G4-nya, serta bersiap untuk pukul gajah hitam. Dan posisi gajah putih di D4 ini terlihat gratis kawan-kawan. Apabila hitam putuskan gajah pukul gajah, menteri akan pukul pion C7 skak, raja ke A8, dan skak mat. Di posisi seperti ini, Magnus Carlsen tidak pukul gajah putih, melangkahkan gajahnya ke D6 agar pion C7 ini tetap terjaga. Nakamura masih pada posisi yang cukup sulit kawan-kawan. Menteri putih harus tetap berada pada diagonal A8 H1. Ini untuk mengontrol agar hitam tidak memainkan beteng ke petak H1. Akan tetapi di langkah berikutnya ini Nakamura tidak memberikan langkah terbaiknya, melainkan menggeser menterinya ke E4 untuk tetap membackup gajah D4 sekaligus mengontrol petak E1. Sebetulnya langkah terbaik bagi putih di posisi seperti ini adalah menggeser gajahnya ke E3, merelakan pion G4 agar gajah bisa membackup raja jika menteri hitam ke petak E1. Tapi Nakamura menggeser menterinya ke E4. Langkah ini dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen dan membuat Nakamura menyerah di langkah berikutnya. Coba kalian temukan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen di langkah berikutnya kawan-kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen? Langkah kemenangan dari Magnus Carlsen adalah menteri ke A4. Di sini Nakamura shock, terkejut. Dia baru menyadari langkah menteri ke E4-nya adalah langkah blunder. Mengapa di sini Nakamura menyerah kawan-kawan? Karena langkah menteri hitam ke A4 ini memberikan ancaman skakmat bagi putih di petak D1 sekaligus mengancam beteng D7. Sedangkan waktu masih tersisa 2 menit kawan-kawan, yaitu waktu yang cukup panjang dalam permainan split. Oleh karena itu setelah Magnus Carlsen menggeser menterinya ke A4, Hikaru Nakamura pun menyerah. Dan akhirnya permainan di set kedua ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Skor sementara bagi kedua pemain di final kali ini 1 bagi Magnus Carlsen dan 1 bagi Hikaru Nakamura. Itulah kawan-kawan permainan antara Hikaru Nakamura melawan Magnus Carlsen pada game ke-6 set kedua di final Magnus Carlsen Tour Final KIVA tahun 2020 ini. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.